Assalamualaikum Solih-Solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, hari ini Ustazah Lika kembali lagi untuk membahas materi PAI kelas 4. Hari ini materi kita sudah masuk bab 3. Gak kerasa ya? Di bab 3 ini pokok bahasanya adalah tentang aku anak soleh. Disimak baik-baik ya penjelasan Ustazah berikut. Siapa sih di sini yang mau menjadi anak solih-solihah? Pasti semuanya mau kan? Kita di sini akan membahas bagaimana perilaku anak solihah dan apa yang harus dilakukan jika kalian ingin menjadi anak yang solih-solihah. Tentunya anak solih-solihah itu anak yang perilakunya atau perbuatannya adalah perbuatan terpuji. Anak yang solih dan solihah pasti akan membuat orang tua kalian bangga, ya enggak? Nah, kalau kalian melakukan akhlak terpuji, berbuat baik, orang tua kalian bangga apa tidak? Pasti bangga. Nah, selain nanti kalian menjadi anak solih-solihah, pasti efeknya juga pada orang tua kalian. Pasti yang disanjung juga orang tua kalian. Misal, kalian rajin pergi ke masjid. Pasti yang ditanyakan seperti ini, itu anaknya siapa ya? Kok rajin banget sholatnya di masjid? Pasti seperti itu. Pasti orang tua kalian juga akan mendapatkan kebanggaan. Ya, seperti itu. Untuk perilaku anak solih-solihah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat jujur. Nah, ini penting sekali ya. Sifat jujur merupakan suatu perilaku terpuji. Jujur itu ada dua macam. Yang pertama adalah berkata jujur atau berkata sesuai dengan kenyataan. Dan yang kedua adalah bertindak jujur atau bertindak dengan benar dan sesuai kenyataan. Nah, di sini ada ilustrasi gambar tentang anak yang sedang mengerjakan tugas atau ujian ini. Nah, di belakangnya itu ada gurunya serem, awasi. Dilarang mencontek, seperti itu. Nanti ini ada kaitannya dengan sifat jujur tentang ilustrasi gambar ini. Nah, untuk cerita perilaku anak jujur dapat kalian lihat di halaman 29 itu yang bawah. Yang pertama ada cerita tentang Maryam, anak yang jujur. Di sini jika kalian sudah membaca menceritakan tentang seorang anak bernama Maryam yang ditinggal orang tuanya karena menjenguk tetangganya yang sedang sakit. Di rumah dia hanya dengan Bi Minah ya, dengan pendamping rumah tangga namanya Bi Minah. Nah, saat Maryam bangkit, lagi bermain bangkit dari tempat duduknya, Maryam gak sengaja menyenggol vas bunganya, lalu pecah deh vas bunganya. Nah, kan pasti takut itu Maryam, waduh ini vas bunga kesayangan bunda aku pecahin, gimana ya, aku pura-pura nggak tahu aja deh. Nah, kalau anak yang nggak jujur biasanya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Maryam? Setelah bundanya datang, Maryam langsung mengaku. Bu, kan ibunya tanya siapa yang memecahkan vas bunga itu, ibunya tanya, lalu Maryam langsung menjawab, saya bu, maaf ya bu, Maryam ceroboh menyenggol vas bunga kesayangan ibu. Jadi Maryam langsung mengakui perbuatannya. Nah, ini adalah salah satu perbuatan jujur dan berani bertanggung jawab di sini. Ibunya lalu menjawab, oh begitu, ibu senang Maryam berkata jujur. Kalau Maryam tidak jujur, ibu mungkin akan menuduh Bi Minah yang memecahkan vas bunga. Nah, kalau efeknya nanti Maryamnya tidak jujur, itu bisa berakibat untuk orang lain. Ini kalau di sini itu berakibat kepada Bi Minah. Pasti nanti Bi Minah yang dituduh karena di rumah itu hanya ada tinggal Maryam dan Bi Minah. Ya, jadi sangat penting perilaku jujur ini ditanamkan karena selain akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, pasti juga akan bermanfaat untuk orang lain ya solih-solihah. Lalu untuk contoh
Perilaku yang kedua di sini di halaman 30 ada cerita Akbar menyesal bertindak tidak jujur. Nah, apa ini ketidakjujurannya Akbar apa? Pada saat ulangan, setelah 9 soal selesai dikerjakan, tinggal 1 soal, Akbar tidak bisa mengerjakan. Lalu dia mulai menoleh ke kanan dan ke kiri, bingung nyari jawaban. Apa ya jawabannya? Lalu akhirnya Akbar mencontek kepada teman sebangkunya. Nah, ibu gurunya tahu, ustazahnya tahu kalau Akbar mencontek. Akhirnya ustazahnya nggak diambil kertas ulangannya Akbar. Lalu Akbar dikasih hukuman. Apa hukumannya kira-kira Solihah? Hukumannya dikasih nilai 0. Nah, bayangkan coba, kalau tadi Akbar tidak mencontek, yang dikerjakan hanya 9 dan betul semua, pasti nilainya dapat 90. Tapi karena Akbar berbuat tidak jujur, meskipun hanya mencontek 1 soal, akhirnya dia mendapatkan nilai 0. Ayo, menyesal apa tidak? Nah, jadi selain merugikan orang lain seperti ceritanya Maryam tadi, perbuatan tidak jujur juga pasti akan merugikan diri kita sendiri. Rugi banget kan kalau jadi Akbar? Nah, makanya kita harus berbuat jujur. Diingat ya solihah, setelah ini jika kalian mengerjakan ulangan atau ujian harus berbuat jujur, mengerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian ya. Pasti manfaatnya nanti akan lebih besar ya. Nanti kalian akan lebih berusaha untuk belajar dan memahami materinya. Lalu untuk sifat terpuji selanjutnya yang merupakan ciri anak soleh, solihah adalah amanah. Pernah dengar nggak sifat amanah ini? Nah, amanah berarti dapat dipercaya. Arti dari amanah adalah dapat dipercaya. Kalian pasti pernah dengar ini sifat amanah ini, karena merupakan salah satu sifat wajib Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba masih ingat tidak solihah apa saja sifat wajib Rasulullah? Nah, yang pertama adalah siddiq. Lalu kedua ini amanah. Yang ketiga fatonah. Dan yang keempat adalah tabligh. Itu adalah sifat wajib Rasulullah. Nah, amanah atau dapat dipercaya ini maksudnya adalah kalau Rasulullah memiliki sifat amanah ini, maksudnya adalah Rasulullah menyampaikan, dipercaya oleh Allah menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada kita umatnya. Dan karena memiliki sifat amanah, Rasulullah benar-benar menyampaikan wahyu tersebut ya, tidak dipendam sendiri atau digunakan sendiri wahyu yang dari Allah. Walaupun pada saat itu penolakan dari kaum kafir Quraisy sangat besar ya, yang diancam dibunuh, disakiti Rasulullah. Tapi karena Rasulullah ini mempunyai sifat amanah, Rasulullah tetap menyampaikan wahyu tersebut ya enggak. Bayangkan kalau sampai Rasulullah tidak menyampaikan wahyu, tidak amanah, pasti kita sekarang tidak tahu apa itu Islam ya. Kita tidak akan menikmati nikmat iman dan Islam yang kita rasakan sekarang ini ya. Jadi alhamdulillah sekali kita mempunyai Rasul yang sangat amanah, menyampaikan wahyu dari Allah walaupun rintangannya sangat besar, dan wahyunya yang disampaikan juga betul, jadi bersifat jujur ya, siddiq, tidak dikurangi dan ditambahi wahyu yang disampaikan oleh Allah. Rasulullah menyampaikan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, maka dari itu kita juga harus meneladani solihah. Jika kita diberi amanah oleh orang tua kita, kita harus melakukannya dengan benar ya, tidak boleh dikurangi dan ditambahi. Misal kalian kan sudah dipercayakan untuk belajar, untuk sekolah oleh orang tua kalian. Nah, maka dari itu kalian juga harus sungguh-sungguh melaksanakan dengan benar ya tugas sekolahnya, karena itu merupakan salah satu sifat amanah. Jadi harus menjadi anak yang amanah ya, yang rajin belajar, karena orang tua kita sudah mempercayakan kita untuk belajar di sekolah bersama ustadz-ustadzah. Nah, di sini ada contoh perilaku amanah
Contohnya adalah di situ ada gambar seorang ustadz sedang menjelaskan perkalian. Nah, semuanya menyimak. Nah, menyimak di sini adalah merupakan contoh perilaku amanah. Karena tadi yang seperti saya jelaskan, sholih sholihah sudah dipercaya orang tua sholih sholihah untuk belajar di sekolah, makanya harus dilakukan dengan benar ya, karena itu adalah amanah orang tua kalian. Kalian harus sungguh-sungguh belajarnya. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah mengerjakan tugas. Kalau tugas ini adalah amanah dari ustadz ustadzah seperti sekarang, terutama saat masa daring, pembelajaran jarak jauh, kalian pasti banyak tugasnya ya. Tugasnya mengerjakan di rumah. Nah, sebagai anak yang sholih sholihah, tentunya kalian harus amanah, harus dikerjakan ya, karena ustadz ustadzah yakin di sini kalian telah mendapatkan penjelasan dari ustadz ustadzah, kalian mampu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi harus dikerjakan ya sholih sholihah. Itu merupakan salah satu wujud menjadi anak yang amanah, yang mendapatkan tugas dari ustadz ustadzah. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, untuk ciri-ciri anak sholih sholihah yang lainnya. Dan ustadzah harap ini meskipun baru 2 sifat atau 2 sikap yang kita pelajari, kalian langsung mempraktekannya ya sholih sholihah. Apa saja yang sudah kita dapat hari ini? Ya, tentang sifat jujur dan amanah. Langsung dipraktekkan ya. Ustazah akhiri, syukran kafiron. Terima kasih banyak sholih sholihah sudah menyimak penjelasan ustazah. Ustazah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.